Yang dimaksud segitiga exposure dalam fotografi itu adalah hubungan dari tiga elemen penting dari aperture, shutter speed, dan ISO yang menentukan terang atau gelapnya hasil foto. Itu untuk fotografi. Tetapi jika kita berbicara tentang segitiga exposure dalam videografi, podo wae, ikutin terus. Contoh, kita punya foto dengan setting aperture pada f8, shutter speed pada 1/200 detik, dan ISO 400. Berdasarkan segitiga exposure, kita akan memiliki foto dengan tingkat kecerahan yang sama jika kita naikkan f-stop 2 tingkat, turunkan shutter speed 1 tingkat, dan naikkan ISO 1 tingkat. Contoh lagi, kita punya foto dengan setting aperture pada f8, shutter speed 1/250 dan ISO 200. Jika kita naikkan shutter speed 2 tingkat, turunkan aperture 1 tingkat, dan naikkan ISO 1 tingkat, tingkat kecerahan dari foto akan sama. Tapi ada efek samping dari masing-masing parameter itu. Aperture semakin rendah nilai f-stop, semakin bokeh juga backgroundnya. Shutter speed semakin rendah, semakin blur untuk objek bergerak. ISO semakin tinggi, semakin noise hasil foto kalian. Nanti saya kasih tips untuk beberapa skema foto. Tapi sekarang kita lanjut segitiga exposure untuk videografi. Penerapan segitiga exposure sedikit berbeda dari fotografi. Saat kita merekam video, kita ingin gerakan yang terlihat pada video memiliki motion blur. Jadi kita tidak bisa seleluasa fotografi untuk merubah shutter speed. Contoh pada video 60 fps atau frame per second, yang artinya dalam 1 detik terdapat 60 gambar. Jika kita gunakan shutter speed 1/15, maka video akan jadi seperti ini. Atau jika kita gunakan shutter speed 1/1000 misalkan, video akan jadi seperti ini. Untuk mendapatkan motion blur yang familiar di mata penonton, umumnya shutter speed disetting 2 kali fps-nya. Misal video 60 fps, maka setting shutter speed pada 1/125. Lalu bagaimana jika terlalu terang? Jika hasil setting video terlalu terang, kalian bisa menaikkan nilai f-stop pada aperture atau menurunkan ISO. Sebaliknya, jika terlalu gelap, kalian bisa menurunkan nilai f-stop atau menaikkan ISO. Tetapi bagaimana jika kita ingin ISO yang rendah dan objek tetap bokeh yang dalam, sedangkan kita merekam video di luar ruangan yang notabene cahaya sudah terlalu terang? Ada 2 cara kalau itu. Yang pertama, dengan menaikkan FPS. Dengan menaikkan FPS, maka shutter speed juga harus dinaikkan, dan naiknya shutter speed akan menurunkan tingkat kecerahan yang dihasilkan. Tapi bagaimana jika kita pengen yang cinematic motion yang hanya 24 atau 25 fps? Atau bagaimana jika kamera tidak support untuk rekaman dengan fps tinggi? Jika ingin bokeh tetap dalam atau kamera tidak mendukung perekaman dengan fps tinggi, kalian harus gunakan ND filter. ND yang berarti neutral density akan menggelapkan cahaya yang masuk tanpa merubah warna yang dihasilkan kamera. Nah sekarang balik lagi ke fotografi. Kapan kita rubah aperture? Kapan kita rubah shutter speed? Kapan kita rubah ISO? Saran dari kita, utamakan shutter speed dan aperture, ISO belakangan. Contoh, kita mau foto orang yang berjalan misalkan, kita gunakan shutter speed tinggi 1/800 misalkan. Tetapi kita juga pengen dapat background yang blur, gunakan nilai f rendah. Contoh lagi, kita mau mencoba teknik panning saat malam hari. Tentukan aperture serendah sebutuhnya, shutter speed 1/15 misalkan, dan ISO mengikuti. Jadi untuk setting kamera supaya kalian nggak bingung mau objek bergerak atau objek diam, simple aja. Buat ISO jadi auto. Sisanya kalian perdalam mengenai penerapan shutter speed pada beberapa objek dan sesuaikan selera dan kebutuhan aperture. Next kita bahas untuk detail masing-masing dari ISO, aperture, shutter speed. Oke, sekian dari kita. Muah.